Kami berada di Rumah Adat Kabupaten Boyolali. Asal mula nama Boyolali, menurut cerita Serat Badat Pengging Serat Mataram, nama Boyolali tak disebutkan. Demikian juga pada masa kerajaan Demak Bintoro maupun kerajaan Pengging. Nama Boyolali belum dikenal. Menurut legenda, nama Boyolali berhubungan dengan Ceritera Ki Ageng Pandan Arang, Bupati Semarang pada abad 16. Alkisah Ki Ageng Pandan Arang yang lebih dikenal dengan Tumenggung Notoprojo diramalkan oleh Sunan Kalijogo sebagai wali penutup menggantikan Syekh Siti Jenar. Oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandan Arang diutus untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten untuk syiar agama Islam. Dalam perjalanannya dari Semarang menuju Tembayat, Ki Ageng banyak menemui rintangan dan batu sandungan sebagai ujian. Ki Ageng berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri. Ketika berada di sebuah hutan belantara, dia dirampok oleh 3 orang yang mengira dia membawa harta benda. Ternyata dugaan itu keliru, maka tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Salatiga. Perjalanan diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel, dan tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Ampel yang merupakan salah satu kecamatan di Boyolali. Dalam menempuh perjalanan yang jauh ini, Ki Ageng Pandan Arang semakin meninggalkan anak dan istri. Sambil menunggu mereka, Ki Ageng beristirahat di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Dalam istirahatnya, Ki Ageng berucap, "Baya wes lali wong iki," yang dalam bahasa Indonesia artinya, "Sudah lupakan orang ini." Dari kata Baya wes lali, maka jadilah nama Boyolali. Batu besar yang berada di Kali Pepe yang membelah kota Boyolali. Mungkinkah ini tempat beristirahat Ki Ageng Pandan Arang? Mungkin tak ada yang bisa menjawab, dan sampai sekarang pun belum pernah ada meneliti tentang keberadaan batu ini. Demikian juga sebagai batu yang cukup besar yang berada di depan Pasar Sunggingan Boyolali. Konon menurut masyarakat setempat, batu ini dulu adalah tempat untuk beristirahat Nyi Ageng Pandan Arang. Dalam istirahatnya, Nyi Ageng mengetuk-ngetukkan tongkat di batu ini, dan batu ini menjadi berlekuk-lekuk mirip sebuah dakon mainan anak-anak tempo dulu. Karena batu ini mirip dakon, masyarakat di sekitar Pasar Sunggingan menyebutkan Mbah Dakon, dan hingga sekarang batu ini dikeramatkan oleh penduduk dan mereka pun tak ada yang berani mengusiknya. Transportasi. Wilayah Kabupaten Boyolali dilewati jalan negara yang menghubungkan Semarang Solo. Jalur ini merupakan jalur yang berbukit-bukit, khususnya di utara kota kabupaten sampai kota kecamatan Ampel. Hingga masa pendudukan Jepang, kota Boyolali terhubung oleh jalur kereta api ke Surakarta. Tetapi jalur itu kemudian dibongkar hingga Kartasura. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Boyolali dengan kota Klaten merupakan jalan yang menghubungkan Boyolali langsung ke Yogyakarta. Selain itu, terdapat jalan kabupaten yang menghubungkan Boyolali dengan kota Sragen lewat kecamatan Karanggede dan menghubungkan Boyolali dengan Muntilan dan Magelang melalui Selopas yang melintasi celah di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Bandara Internasional Adi Sumarmo secara administratif masuk wilayah Kabupaten Boyolali. Ini kesenian sopir dan kuliner.
ada beragam banyak kuliner yang ada di Boyolali. Beraneka hasil kerajinan dari tembaga untuk keperluan dekoratif ataupun rumah tangga diproduksi di sentra kerajinan Desa Tumang, Kecamatan Cepogo. Produknya tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga sudah terkenal hingga di dunia internasional. Selain itu, juga beragam hasil kerajinan lainnya antara lain kerajinan kayu, kerajinan sangkar burung, kerajinan ujuk. Adapun untuk kuliner khas Kabupaten Boyolali, diantaranya marning, jadah, trempe, bacem, abon sapi, abon lele, susu segar, dan lain sebagainya. Sedangkan upacara tradisional liputi sedekah gunung, kaluwur, sebaran apem, kukus keong mas, niti tilas, dan beragam kesenian tradisional diantaranya soreng, topeng ireng, rodat, reong, batilan, dan lain sebagainya. Mana apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Aturiah kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rika Sonia sebagai reporter, dan samping saya Ahmad Yoktan Utayani sebagai reporter juga. Dan ini Lintang Gustiani sebagai penata, dan ini Yumna Kamilia sebagai kamera. Kami kelompok 4 sudah melaksanakan tugas Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.